Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sahabat dan Mbak semua. Oke Mbak, kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana caranya mengganti atau melepas atau mencopot dinamo starter Mbak ya, kira-kira seperti itu. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu harus melepas dua buah kabel, yang satu pakai baut, yang satunya cuman menggunakan soket. Kita harus cabut ke dua buah kabel itu Mbak. Tapi sebelum itu kita harus melepas kabel aki Mbak ya. Kita lepas kabel negatif akinya terlebih dahulu Mbak. Setelah dilepas untuk menggunakan kunci 12 Mbak ya, untuk melepas baut, melepas mur pengunci kabelnya Mbak ya, menggunakan kunci 12 kita lepas terlebih dahulu. Mbak. Di sini tidak perlu membongkar apa-apa Mbak ya, tidak perlu melepas. Di sini memang cuma ya sedikit ribet Mbak ya. Di sini untuk melepas dinamo starter tidak perlu membuka apa-apa dan cukup saya lakukan dari atas Mbak ya. Cukup dilakukan dari atas saja menggunakan kunci 12 Mbak ya. Bisa dilihat itu soketnya Mbak ya, itu soketnya kita lepas juga. Soket kita lepas. Oke Mbak, setelah kita lepas kita coba buka ya. Di situ ada dua buah baut yang perlu kita buka Mbak. Untuk cara bukanya dari atas saja ya, dari atas. Tidak perlu mendongkrak tidak perlu ya. Kebetulan untuk Taruna yang saya buka ini Daihatsu Taruna karbu ya. Untuk Daihatsu Taruna karbu tidak perlu membongkar apa-apa, cukup langsung melepas baut-bautnya saja ya. Tapi kalau untuk injeksi, kalau mau bongkar dari atas, mungkin untuk saringan udara harus dilepas Mbak ya. Ada dua baut di situ Mbak yang harus kita buka. Di sini menggunakan kunci 14 Mbak ya. Kita buka. Yang penting kendor dulu Mbak, yang penting kendor dulu. Yang penting keduanya kita buka, yang penting kendor dulu. Setelah itu kita menggunakan kunci sok Mbak, diputar pakai tangan supaya cepat Mbak ke prosesnya. Nah, bisa seperti berikut ya. Menggunakan kunci sok kita putar, karena kalau kita putar pakai tangan kadang berat Mbak. Dan supaya lebih
mudah muternya sambil kita sangga ya di dinamo starternya. Tangan kiri menyangga, tangan kanan memutar supaya cepat bantu proses pengambilannya, Mbah. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Lumayan ribet Mbak ya. Setelah baut semua terbuka, kita angkat perlahan. Di sini kita kasih keluar. Kalau dikerjakan sendiri mungkin bisa, kalau ada teman bisa dioper sama teman Mbak ya. Tapi kalau tidak ada, bisa ditaruh di tulangnya dulu. Kok di tulangnya bagaimana tuh? Bisa ditaruh di bawah. Setelah itu kita ambil dari bawah Mbak. Maksudnya ada di bawahnya ada besi itu Mbak ya, ditaruh di situ dulu. Setelah itu kita ambil dari bawahnya. Kalau naik itu susah Mbak karena harus melepas selang-selang. Nah di sini langkah yang saya lakukan yaitu tanpa melepas selang satupun, selang yang saya tidak ada satupun selang yang saya buka Mbak ya, kira-kira seperti itu. Nah ini penampakannya untuk dinamo starter seperti berikut ya, baik karbu ataupun yang injeksi itu sama saja ya. Untuk sahabat dan mbak semua mungkin ada yang belum tahu, baik karbu dan injeksi itu untuk dinamo starternya sama saja untuk Daihatsu Taruna ya. Di sini ya seperti berikut ya untuk penampakannya Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjut dengan pemasangan ya. Untuk pemasangan di sini saya memasukkannya dari belakang Mbak ya, dari belakang Mbak ya. Dari bawah juga bisa, dari belakang juga bisa ya. Untuk memasukkannya dan kita pasang untuk dinamonya Mbak. Tidak terlalu sulit ya untuk memasang dan melepas. Terutama untuk karbu Mbak ya. Untuk karbu itu mudah. Mungkin untuk EV agak susah ya karena ada manifold ya. Untuk karbu ruangnya agak luas, jadi bisa kita lakukan tanpa harus melepas ataupun mencabut selang-selang. Tapi mungkin buat yang berpengalaman, buat yang tahu, intinya begini, kita kalaupun mau mencabut selang, usahakan difoto dulu kalau belum paham ya, nanti supaya tidak lupa untuk tempatnya selang. Jadi kita foto dulu tempat-tempat selangnya kalau mau melepas selang. Tapi untuk karbu dari ribet Mbak ya, ini saya pasang tanpa melepas selang satupun, bisa kita lakukan begitu Mbak. Oke Mbak, kita pasang pelan-pelan Mbak, tidak usah terburu-buru. Jadi begini, sambil lalu buat sahabat dan mbak semua yang barangkali mau menambahkan
kabel ground supaya dinamo starternya kuat tambah bagus, itu bisa ditempelkan di sebelum kita memasang baut, diberi kabel yang sudah ada sekunnya atau ya dijepitkan di kabel itu Mbak, untuk menambah grounding. Itu dari situ bisa juga untuk menambah kabel grounding. Dan untuk positifnya supaya lebih manis bisa juga ditambahkan kabel positif yang menuju ke positif aki Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita pasang ya. Ini video sedikit saya percepat ya, 3 kali kecepatan untuk mengurangi durasi. Di sini saya bikinkan video ya khusus buat sahabat yang barangkali bingung cara melepas dinamo starter, barangkali dinamo starternya mungkin sudah divonis rusak. Sebenarnya untuk dinamo starter itu bisa diperbaiki Mbak ya, tapi ya tergantung kerusakannya. Tapi terbukti baik saya atau teman-teman saya itu rata-rata diperbaiki ya untuk dinamo starter Mbak. Tapi jika ingin mengganti yang baru, dengan melihat video ini bisa paham ya, dan bisa mengganti sendiri Mbak. Untuk kabelnya cuma 2 yang dilepas Mbak ya. Yang satu bautnya ada, yang satu kabelnya ada, maksudnya kabelnya ada 2, yang satu ada bautnya, yang satu cuma soket Mbak. Jadi yang perlu dilepas yaitu yang ada baut, maksud saya yang ada mornya Mbak. Kabel yang ada mornya Mbak, itu yang dilepas. Usahakan kencang Mbak ya, tapi jangan juga terlalu kencang sekali Mbak. Tapi ya kencang, begitulah standar kencang Mbak ya, karena ini untuk pancatan starter Mbak ya. Setelah selesai kita pasang kabelnya yang ada mornya tadi Mbak ya, kita pasang. Di sini untuk pemasangan kabel yang ada murnya jangan terlalu kencang Mbak, nanti bisa sempal. Nanti apa ya, sempal itu bahasa Indonesianya apa ya, bisa rusak nanti dudukannya kalau terlalu kuat. Kalau sampean, yang penting kencang dan kuat begitu, tapi jangan terlalu kuat sekali, takutnya nanti rusak Mbak. Setelah itu kita pasang lagi kabel yang ada soketnya Mbak. Setelah itu kita nanti tes untuk start Mbak ya. Oke Mbak, setelah itu kita pasang juga kabel negatif yang kita lepas tadi Mbak ya, karena untuk menjaga sesuatu, dan kita tes nyalakan Mbak. Oke sih Mbak ya, mantap ya, mantap, mempesona ya. Pemasangan dinamo starter pun berjalan dengan lancar Mbak ya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.